lagi ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewer. Dan tentunya saya masih ditemani oleh dua pakar tamu saya yang luar biasa, Panglima Langit dan Ratna Listi. Nah, pertanyaan terakhir nih. Ya. Jujur, Ya. berapa sih bayaran termahal yang pernah diterima? Asia ya. Selama membuka jasa ini. Ya kita nggak pernah minta sih ya. Nah, makanya nggak pernah minta, tapi berapa orang pernah ngasih paling banyak itu? Jangan 100 juta Gus. 100 juta? Ya. Wow. Wow-nya 2 kali. Wow, wow. Ada nggak yang digratiskan? Nggak mampu umpamanya gitu. Oh kita bantu kalau dia misalnya ngambus mampunya banyak, gimana atau tidak punya sama sekali ya datang saja. Nah, untuk analisti, ada nggak momen selama mendampingi Panglima Langit, momen yang tidak terlupakan? Atau kenapa kok sampai hari ini masih tetap bertahan? Ada momen apa yang kemudian tidak bisa dilupakan? Ya, waktu pertama kali saya belajar doa-doa dari Panglima itu saya mengalami ini Gus sakit. Yang sakitnya itu nggak jelas gitu, kayak pindah-pindah gitu dari dada ke perut sampai napas saya itu tinggal sejengkal. Waktu itu saya sampai merasa ini kayaknya saya udah deket nih ajal saya. Saya kumpulin anak saya bilang kalau mami nggak ada umur tolong jagain adiknya. Pokoknya udah berurai air mata gitu loh, kayaknya udah deket gitu. Nah ternyata setelah lewat masa itu saya baru sadar gitu kalau itu tuh ternyata ujian ilmu gitu loh. Jadi seolah kamu mau belajar ngobatin orang, kamu harus ngerasain dulu sakit tuh kayak gini gitu loh. Oke. Kayak gitu. Dan ternyata setelah saya berjalannya waktu, saya banyak mendapatkan pelajaran justru dari para pasien kami. Karena setiap pasien itu kan kita kuak misterinya, kita ungkap penyebab sakitnya apa. Terus yang menarik itu biasanya setelah kita ungkap, kita tarik sosok, Panglima yang tarik sosok yang jahatnya, terus endingnya kita tarik sosok yang baik. Dan biasanya yang baik itu yang datang adalah sosok leluhur ataupun pendamping. Nah itu memberikan pesan-pesan yang sampai akhirnya tuh saya ikut berurai air mata gitu loh Gus. Oh, loh. Gitu. Banyak banget dan itu yang ditunggu-tunggu netizen. Oke. Part bagian pesan-pesan leluhur itu. Jadi banyak pelajaran yang kita bisa petik dari situ. Oke. Banyak hal yang bisa kita ambil dan tarik kesimpulan dari pembicaraan saya dengan Panglima Langit dan Mbak Ratna Listi. Tapi kita mari melihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sakit, terkait penyakitnya, sebagaimana terus dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah wa idza maridtu fahuwa yasfin. Yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Artinya apa? Ikhtiar apapun yang kita ambil, kita harus meyakini bahwa kemanapun Anda berobat, entah ke dokter, ke rumah sakit, atau kepada sosok-sosok seperti Panglima Langit, harus ada keyakinan di dalam hati kita bahwa mereka semua hanyalah wasilah, hanyalah perantara, bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis, Allah tidak akan menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Saya sering mengatakan, gembok tidak mungkin dibuat tanpa kunci. Masalah tidak mungkin Allah berikan tanpa solusi. Demikian juga penyakit tidak mungkin Allah timpakan tanpa adanya obat di dalamnya. Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya. Kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Apa itu? Kematian. Ada banyak obat-obatan yang kemudian entah itu bersifat kimiawi atau bahkan bersifat herbal. Selanjutnya juga ada barangkali penyembuhan penyakit melalui jalur spiritual seperti Panglima Langit, melalui jalur ruqyah dan lain sebagainya. Ada seorang sahabat Nabi yang terkenal, pandai mengobati orang yang terkena sengatan kalajengking. Sahabat tersebut hanya membaca suratul Fatihah, namun racun-racun kalajengking tersebut mampu dikeluarkan dari tubuh orang-orang yang sakit. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran diturunkan adalah sebagai obat. Secara logika, apa kaitannya antara tersengat kalajengking? Racun yang sudah masuk ke dalam diri seseorang bisa dihilangkan dengan suratul Fatihah, bisa dihilangkan dengan ruqyah. Tapi inilah pengobatan. Atas izin Allah, seseorang tersebut dapat sembuh dari penyakitnya. Begitu juga dengan penyakit yang datang. Tanpa izin Allah tidak mungkin penyakit tersebut akan menginfeksi seseorang. Maka dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana,
Huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan kepada kami. Huwa maulana, dialah Allah sebagai penolong kami. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Maka apapun obatnya, tetap tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya pemirsa. Sampai bertemu di obrolan bermanfaat lainnya. Selalu jaga kesehatan dan tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan program Ngobrol bareng Gus Miftah. Setiap Jumat jam 21.00 hanya di iNews. Saya terima kasih ke Mbak Ratna, terima kasih ke Sama-sama, Panglima Gus. Langit. Saya Gus Miftah pamit undur diri, sampai jumpa. Dan ini dia Ratna Listi. Terima kasih.